eh, kalau kita sakit flu, obatnya obat flu. Ya, kalau kita sakit perut, obatnya. Jadi istighfar ini bentuknya macam-macam. Istighfar ini ada yang mengistighfari dosa tertentu, untuk istighfarnya sigotnya ini dan sebagainya. Ya, jadi berbeda-beda. Bahkan dalam riwayat hadis ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apapun, dengan haji sekalipun, kecuali dari apa kata Kanjeng Nabi, rasa sumpeknya dia ketika nyari maisha yang halal. Jadi kalau kita kerjakan kadang-kadang sumpek, diomelin pelanggan, diomel bos, ternyata menjadi kafaroh, penebus dosa kita dari dosa yang nggak bisa diampuni oleh apapun. Jadi bentuknya macam-macam. Nah, pertama, kalau seandainya tersebut kita mengambil masuk barang haram dari hak orang lain yang kita zolimi, ya, yang tadi di pasar kita nambah beras sendiri, atau kita makan tempe 3 ngaku 1 dan sebagainya, maka kalau orang tersebut sudah tidak bisa kita temui kembali, ya entah di mana, kita tidak paham sebagainya, maka yang kita lakukan pertama, kita setiap ba'dal sholat kita berdoa. Apa doanya tersebut sebagai kafarah? Allahumma firli wali walidaya waliman lahu haqqun alaina. Allahumma firli wali walidaya waliman lahu haqqun alaina. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dan juga ampuni dosa orang-orang yang saya punya hak atasnya. Dan orang-orang yang saya masih punya hak atasnya. Maksudnya bagaimana? Dulu kita pernah mengambil haknya orang lain. Dulu kita pernah mengambilnya ini punya orang lain, ada hubungannya dengan orang lain. Seperti tadi kisahnya Nabi Isa yang yang ngambil ranting itu. Berarti apa? Kita minta kepada Allah agar orang lain yang nanti mau menuntut kita diampuni dosanya, sehingga orang tersebut akan diampuni dosanya berkat doanya kita, sehingga nanti yaumil hisab, karena kita sudah mendoakan dia, maka dia pun juga akan mengridhoi apa yang kita telah perbuat. Seperti itu. Allahumma firli wali walidaya waliman lahu haqqun alaina. Waliman lahu haqqun alaina. Begitu yang pertama. Paham ya? Jadi kita mendoakan pengampunan kepada orang-orang yang kita masih punya hak atasnya. Haknya kita ambil. Gitu Pak Haji. Yang itu pertama. Lalu secara umum ada sigot istighfar yang dimana itu akan bisa menjadikan kita ini terampuni daripada hal-hal yang seperti itu. Ya, yang keliru, makan yang haram dan sebagainya, yaitu Sayyidul Istighfar. Dan Sayyidul Istighfar ini kalau bisa dibaca pagi sekali, sore sekali, atau ba'dal maghrib sekali. Jadi pimpinannya istighfar seperti itu. Taubatan nasuha, dan kita setelah itu berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dengan apa? Berhati-hati. Yang sudah. Tapi yang ke depan ada namu taubah. Menyesal ini adalah tobat. Kita nyesal. Setelah itu kita ikuti dengan biqauli, dengan membaca Sayyidul Istighfar tadi. Ya, insya Allah dengan hal-hal yang kita lakukan, hal tersebut, maka kita akan diampuni dari Allah dari bentuk dosa tersebut. Seperti itu. Ya. Lalu selain kita berdoa, Allahumma firli wali walidaya waliman lahu haqqun alaina, maka kalau misalnya kita ini punya rezeki lebih dan sebagainya, dan kita merasa ada haknya orang lain yang kita ambil, maka kalau kita tidak bisa ketemu lagi dengan orang tersebut, apa yang kita lakukan? Kita ambilkan, tasarufkan rezeki kita sebagian, kita masukkan ke amal-amal jariah tertentu, entah pembangunan masjid, rumah sakit dan sebagainya. Tapi kita niatkan, ya Allah, ini sedekah saya, pahalanya saya hadiahkan kepada orang yang dulu pernah saya ambil haknya, sehingga amal jariah itu mengalir kepada orang-orang tersebut. Nah, orang tersebut akan mendapatkan kiriman dari siapa? Dari fulan. Alasannya kenapa? Oh, karena hakmu pernah diambil, belum ketemu dan sebagainya. Akhirnya dia akan mengampuni kita kembali. Seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya ada satu amalan. Saya bacakan amalan ini ya. Ya. Di sini faedatun. Ya. Qala al-Qaswiniyun man sholla yaumal jumu'ati fi Ramadan aw lailatul aidin arba'a raka'atin. Ini amalannya untuk menghilangkan hal tersebut, tuntut menuntut. Ini adalah amal sholat pada hari Jumat di bulan Ramadan. Hari Jumat di bulan Ramadan, atau malam Idul Fitri atau Idul Adha. Apa sholatnya? Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Bitaslimatin wahidatin, salamnya cuma 1 kali.
4 rakaat dur sekaligus, seperti sholat duhur tapi tidak ada tahiyat awal, langsung. Ya. Yang dibaca apa? Yaqra'u, membaca Fatihatal Kitab, yaitu suratul Fatihah, wa Qul wallahu ahad asra marrah. Rakaat pertama suratul Fatihah disambung dengan Al-Ikhlas 10 kali. Wa fi saniyati, rakaat yang kedua, yaf'alu mislu zalika wa yazidu Qul ya ayyuhal kafirun salasa marrah. Rakaat yang kedua sama seperti rakaat pertama, Fatihah 1 kali, lalu Al-Ikhlas 10 kali ditambah dengan surat Al-Kafirun 3 kali. Wa fis salisati, rakaat yang ketiga, Fatihatul Kitab, yaitu suratul Fatihah, wa Qul wallahu ahad asra marrah, sama 10 kali Al-Ikhlas, wa ayatul kursi salasa marrah, ayat kursinya 3 kali. Wa fi robiati, rakaat yang keempat, mislu zalik, seperti rakaat ketiga, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 10 kali, ayat kursi 3 kali. Summa, kemudian yusallimu, lalu setelah salam yaqul, doa. Apa doanya? Pakai bahasa Jawa boleh. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma, doa Gusti Allah, balik hadhihi sholata, sampaikan sholat saya ini ya Allah pahalanya, ila diwanil khosmi, kepada catatan amal soleh dari orang-orang yang dulu pernah saya zolimi. Ya Allah, sampaikan pahala sholat hadiah saya ini kepada orang-orang yang dulu pernah saya zolimi. Apa yang terjadi? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yurdin, akan membuat ridho khosmahu yaumal qiyamati, yaitu kepada orang-orang yang pernah kita zolimi. Sehingga kalau kita waktu hidup pernah kerja di instansi tertentu, kita korupsi, kita kerja ini pernah ngambil barang orang lain, kita pernah nyolong dan sebagainya, kalau kita sholat seperti ini, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sholat kita, karena dia senang, dia akan mengampuni dosa kita karena apa? Pernah mengambil haknya. Seperti itu. Jadi biasanya sholat ini cuma di sini, di kitab ini tulis cuma sholatnya pada hari Jumat bulan Ramadan, atau Lailul Idul Fitri, atau Lailul Idul Adha, seperti itu. Jadi ada sholatnya, ada istighfarnya, seperti itu. Kombinasinya seperti itu. Sama menyesal tadi, seperti itu. Gitu Pak Haji? Ya, insya Allah. Nah, lalu kedepannya bagaimana? Yang sudah-sudah, yang depan lebih hati-hati, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu.